Setelah sekian lama, akhirnya Xiaomi bikin kerjasama dengan Google buat menghasilkan smartphone berlabel Android One yang terbaik yang pernah ada. Dan sekarang, gue megang HP-nya di tangan gue. Dan namanya adalah Xiaomi Mi A1. Basically, Mi A1 punya body dan hardware yang sama persis dengan Mi 5X alias Mi A1 versi MIUI. Dari depan, sekilas mirip Pixel yang punya bezel tebal di atas dan di bawah, ditambah lagi tombol-tombol kapasitifnya nyaru kalau lagi nggak dipakai. Sedangkan dari belakang, penampilannya lebih mirip iPhone 7, lengkap dengan garis antena tapi ditambah sensor fingerprint di tengah. Cuma harus diakui, bahan aluminium yang dipakai di sini relatif solid, nggak kayak HP-HP Xiaomi Redmi sebelumnya. Gue sendiri basically bakal lebih seneng kalau Mi A1 punya ukuran layar agak lebih kecil, misalkan 5 atau 5,2 inch. Tapi untungnya, ini HP tipis dan nggak berat. Baik port USB-C dan headphone jack posisinya ada di bawah. Tombol volume dan power di kanan, sedangkan hybrid SIM microSD tray ada di kiri. Jadi untuk harga 3 jutaan, Mi A1 bisa dibilang ngelebihin ekspektasi gue. Beralih ke layar, di sini kita punya panel Full HD IPS 5,5 inch yang kontras, brightness, dan saturasinya oke. Ditambah ada proteksi Gorilla Glass. Sama dengan Mi 5X, Mi A1 punya jeroan mainstream ala 2017, yaitu chipset Snapdragon 625. Secara performa, seperti kita tahu, udah lebih dari cukup buat smartphone kelas mid-range, apalagi kalau dibandingin sama Snapdragon 430. Di samping itu ada RAM 4GB dan storage internal super lapang 64GB. Jadi ya untuk multitasking atau ngegame di layar Full HD, no problemo. Seperti yang udah gue sebutin di awal, sebagai Android One, HP ini nggak ngejalanin MIUI, tapi stok Android 7.1 Nougat yang bakal di-update ke Oreo. Seperti yang bisa kita lihat di sini, HP ini sama sekali nggak punya bloatware layaknya Google Pixel. Dan ini adalah faktor utama yang bikin gue jatuh cinta sama Mi A1. Sebagai smartphone yang nongol di tahun 2017, sayang banget, Mi A1 nggak punya konektivitas NFC. Tapi lucunya kita malah dapat Ear Blaster khas Xiaomi yang bisa kalian pakai buat remote AC, TV, dan lain-lain via aplikasi Mi Remote. Secara UI ada satu hal yang menurut gue kurang, yaitu tombol navigasi. Posisi back ada di kanan, sedangkan recent apps ada di kiri. Gue belum nemu settingan yang bisa nuker tombol-tombol ini. Bahkan opsi buat enable on-screen navigation macam di OnePlus pun nggak ada. Mungkin kalau kalian tahu gimana caranya, kasih tahu ya. Nah, ini dia bagian yang literally stand out dari HP ini. Yaitu ada dua modul kamera 12 MP. Beda sama Zenfone 4 Max Pro yang satunya wide dan satunya lagi ultra wide, di sini kita punya satu modul wide angle 26mm dan satu modul telephoto 50mm. Foto-foto dari kamera wide angle-nya sendiri udah relatif oke banget. Terang, dynamic range bagus, detail, dan warna juga mantap. Apalagi pas di mode HDR. Di kondisi low light pun hasilnya not bad lah. Yang jadi fitur andalan di sini adalah fitur portrait. Karena disinilah kamera Mi A1 bener-bener ngelebihin ekspektasi gue. Efek blur yang di-apply cakep dan rapi. Apalagi kapan itu sempat gue bandingin sama Moto G5s dan bedanya lumayan jauh. Jelas ya emang nggak seperfect HP-HP dual kamera flagship Apple atau Samsung. Tapi kalau lu pasang foto portrait di Instagram, dengan aman lu bisa ngibulin orang-orang awam seolah lu motret pakai kamera DSLR. Selanjutnya untuk kualitas kamera depan, di sini nothing special sih. In case lu mau beli HP ini buat ngevlog atau sejenisnya, siap-siap aja lu dikecewain sama kualitas videonya. Emang sih bisa ngerekam sampai resolusi 4K. Tapi kualitas gambarnya hampir nggak usable kalau bicara standar vlogging. Ditambah lagi gue nggak nemu settingan buat nyalain electronic image stabilizer. Jadi ya siap-siap aja gambarnya goyang-goyang. Bicara soal battery life, gue pakai HP ini buat browsing, sosmed, GPS, ngecek email, sama dengerin musik. Dan ketahanan baterainya not bad, asal dicas tiap hari. Biasanya sih masih ada sisa 20% sebelum gue tidur. Walaupun nggak ada label quick charge, ternyata pas dipasangin ke charger quick charge, baterai ini bisa penuh dalam waktu kurang dari 2 jam.
Pada akhirnya, gue sangat rekomen HP ini kalau lo mimpi punya Google Pixel, tapi nggak kesampean gara-gara harganya. Segala sesuatu di sini bagus dan solid, balance yang mantap antara software, build quality, layar, performa, dan kamera. Ya, selama lo bisa maklumin kurangnya fitur NFC dan kualitas videonya yang amburadul. Poin yang penting di sini adalah bahwa akhirnya, proyek Android One yang Google nggak lagi identik sama HP murahan harga sejutaan. Sekaligus ini bisa ngeracinin orang-orang yang tadinya benci MIUI buat beli Xiaomi. Nah, sekarang kita mau tanya nih, kalau menurut kalian sendiri, kalian lebih prefer mana? Mau pakai stok Android di Mi A1 atau kalian mau tetap pakai MIUI di Mi 5X? Langsung aja komen di bawah, karena jujur kita kepo sama pendapat kalian. Terakhir, thanks banget udah nonton video ini. Kalau berkenan, jangan lupa like, share, dan subscribe. And as always, have a nice day.